Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak, sehat semua nggih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga dapat dengan ringan melangkahkan kaki berjalan menuju masjid Bait Syukur untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh hari Jumat tanggal 5 April 2024. Maklum sudah puasa sampai bulan Ramadan, jadi mungkin agak blank. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya untuk menyingkat waktu karena Ustadz Furqan Hadi telah hadir di tengah kita, maka marilah kajian pada subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Furqan Hadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Mari kita mengawali kajian tafsir Al-Marawi dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berbanyak salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk penjelasan tafsirnya yang akan kita baca di halaman 48, kita 48 kemarin 48 sudah selesai. Ya, berarti sekarang ayat 19. Ya, kita ayat 17. Baik, kita mulai dulu dengan membaca ayatnya kembali di ayat 17 dan 18 yang pada pertemuan lalu baru keterangan ringkas, belum masuk pada penafsiran di halaman 48. Seandainya sudah pun kita ulang baca ayat Quran, tidak ada ruginya, ya, tetap dapat pahala. Coba buka dulu halaman 46 ayatnya dari Masaluhum paling bawah itu. Nanti 2 ayat kita baca, dan untuk kerapian dan ketertiban saya baca dulu baru nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara.
فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Terjemahan dari ayat 17, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, dan tatkala api itu menerangi di sekitar mereka, lalu Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tiada dapat melihat. Ayat 18, mereka tuli bisu buta, karena itu mereka tidak bisa kembali. Kita lihat dan baca tafsirnya di halaman 48. Dari ayat yang 17 tadi kita baca terjemahannya, perumpamaan mereka. Jadi ayat ini diawali dengan kata perumpamaan mereka, yaitu mata luhur. Artinya bukan dalam arti yang sesungguhnya, menggambarkan orang munafik bagaikan orang yang tidak bisa melihat. Artinya dianggap seperti orang buta. Jadi ini hanya perumpamaan, bukan dalam arti mereka buta mata yang sesungguhnya, bukan berarti mereka tuli dalam arti yang sesungguhnya, demikian pula bukan berarti mereka bisu. Tapi ini hanya perumpamaan. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Artinya gambarannya mereka sedang mencari cahaya untuk penerangan. Tatkala api menerangi di sekelilingnya, artinya menjadi penerang, lalu Allah hilangkan cahaya mereka, Allah padamkan penerangan mereka, sementara dalam kegelapan, dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Artinya nggak bisa melihat apapun, tidak dapat melihat. Maksudnya kaum munafik itu keadaannya seperti sekelompok orang yang membuat api unggun. Tatkala api menyinari tempat-tempat gelap sekitar mereka, tiba-tiba api unggun yang hendak mereka pakai sebagai lampu penerang itu Allah padamkan dengan, ini penafsirannya, misalnya hujan lebat atau angin kencang, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi, karena nyala api telah mati, maka mata tidak memperoleh sinar sama sekali. Sebenarnya sudah jelas, tapi perkenankan untuk sekedar menambah saja bahwa digambarkan orang munafik itu sebenarnya sudah punya iman. Nah, iman itulah cahaya. Iman itu di sini ibaratnya api unggun, bisa
melihat, tapi masih samar-samar, bisa memandang ke depan sehingga tampak apa yang ada di depan dan di sekitarnya. Tapi karena kemunafikannya, artinya hatinya itu menolak atas cahaya iman, cahaya kebenaran, sehingga Allah cabut itu imannya. Dengan bahasa dipadamkan apinya, sehingga dengan dicabut iman yang sudah ada di hatinya, dia tidak lagi menjadi orang yang beriman, tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki, karena dianggap tidak bisa melihat kebenaran, diistilahkan adalah sebagai orang yang buta. Jadi seakan-akan mereka umyun, ya, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya hati yang awalnya ada iman tapi tidak mau menerima kebenaran. Ketika diberi peringatan atau dinasehati atau diajak menuju ke kebenaran, mereka seperti orang yang sumun, yaitu orang yang tuli, nggak mau mendengar. Walaupun nasihat dengan cara yang baik, apalagi nasihat yang mungkin baginya kurang berkenan, tambah lagi tidak akan mau menerimanya. Nah, itu perumpamaan. Dan karena tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran, maka mulutnya pun tidak akan pernah bicara tentang kebenaran. Bagaikan bukmun, yaitu bagaikan orang yang bisu. Nah, ini mungkin 3 kosakata bagi yang pengen mengingat bahasa Arab. Sumun itu artinya tuli, kemudian bukmun artinya bisu, kemudian umyun artinya buta. Nah, ini juga pertanyaan, kenapa Allah mengurut kata sumun dulu, tuli? Kalau kita amati anak yang baru lahir, balita, itu yang akan berfungsi terlebih dahulu telinganya. Jadi ketika bayi baru lahir, nanti yang indera pendengaran itu lebih dahulu. Jadi belum bisa melihat dengan baik, walaupun mata normal, tapi si balita itu lebih menggunakan pendengaran. Maka di sini juga ada hikmahnya. Allah mengurut kata sumun. Ini artinya fungsi telinga, ya, yang seharusnya mau mendengar, dia tidak memfungsikannya, sehingga diibaratkan dengan sumun, yaitu tuli. Seharusnya mendengar dulu, tapi itu saja alat pendengaran yang menjadi alat pertama dan utama tidak berguna, tidak dimanfaatkan, sehingga karena tidak pernah mendengar kebaikan, tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau menyimak apa yang didengar, akhirnya mulutnya ini juga otomatis tidak akan menggunakan sebagaimana mestinya. Sehingga kalau toh dia bicara, karena ini hanya perumpamaan, artinya bukmun itu bisu, tapi bukan berarti bisu dalam arti yang sesungguhnya. Dan kalau toh ada orang bisu yang hakiki, yang sebenarnya, itu juga efek dari telinga yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi karena orang akan belajar bicara dari pendengaran, dia telinganya tidak pernah dengar kosakata, maka dia tidak akan pernah bisa bicara, karena nggak ada rekaman, nggak ada simpanan hafalan
di otaknya, yaitu kosakata, sehingga tidak bisa bicara. Ini diumpamakan sebagai orang munafik yang tidak pernah mau mendengarkan kebaikan, kebenaran, tidak pernah mau menghadiri majelis ilmu, tidak pernah mendengarkan tentang nasihat-nasihat tentang akhirat, ya, tentang ibadah, maka dia tidak akan pernah bicara terkait dengan hal-hal yang baik itu. Kalau umpamanya dia bicara, ya bicaranya tentang keduniaan, tentang kehidupan yang ada di sekitarnya. Dan kita bisa amati lah, orang-orang akan berbeda. Orang yang biasa di lingkungan dan komunitas orang soleh, orang baik, orang pengajian, orang yang berilmu, ya, yang nanti obrolannya pun tentang ilmu, obrolannya tentang kebaikan, obrolannya tentang hal-hal yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah mau ngaji, orang yang tidak mau belajar, ya obrolannya yang dia suka tanpa ada hal-hal yang positif dalam arti kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan tidak memiliki etika dan akhlak, karena memang tidak pernah mau mendengar tentang sopan santun, akhlakul karimah. Maka omongannya ceplas-ceplos saja, bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah ini biar diambil pelajaran, kenapa Allah menggunakan kata sumun untuk orang munafik, kenapa menggunakan kata bukmun, bahkan pada akhirnya umyun. Sekali lagi ini adalah mathaluhum, jadi sebagai perumpamaan. Dan silakan masing-masing bisa menghayati, mentadaburi, merenungkan hal ini. Pertama pada diri kita masing-masing. Apakah telinga kita sudah berfungsi dengan baik? Apakah pendengaran kita sudah digunakan untuk kebaikan-kebaikan? Nah kalau itu sudah, kita syukuri, alhamdulillah. Termasuk pagi ini kita termasuk orang-orang yang menggunakan telinga dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada juga yang meripatnya seperti omyun, maaf ini guyon ya. Artinya telinganya mendengar tapi meripatnya merem ini. Tapi itu karena merenung dengan mendalam sih. Ya. Kalau orang di sini mesti baik-baik lah ya. Ini hanya guyon saja. Jadi mestinya telinga dan mata ini harus bekerja bersama, yang mendengarkan, yang memperhatikan. Tentunya mulut nanti akan berefek kepada hal-hal yang positif. Nah kita lanjut dulu terkait dengan kata sumum, bukmun, omyun, ya. Mereka tuli, bisu, buta. Penjelasannya, Allah sebutkan mereka itu tuli, bisu, buta, padahal indera mereka masih sempurna dan sehat. Hal ini karena indera-indera mereka tadi tidak berfungsi semestinya. Mereka tidak gunakan telinga untuk mendengar seruan agama, supaya mereka mengerti isinya dan mendapat petunjuk kebenaran. Dan mereka punya lisan, tetapi tidak digunakan untuk menanyakan ajaran-ajaran Allah. Karena itu lisan mereka tidak berguna bagi diri mereka. Dan mereka punya mata, tetapi tidak untuk melihat kebenaran. Karena itu akhirnya mereka tidak tahu akan fitnah-fitnah yang membinasakan diri mereka. Mereka tidak gunakan mata mereka untuk melihat umat-umat lain, sehingga mereka memperoleh pelajaran. Nah ini tentu sudah cukup jelas, tapi intinya kita paham
bahwa ini perumpamaan bagi orang munafik yang tidak mau memanfaatkan tiga indera, yaitu telinga, ya, kemudian mulut dan juga mata. Ya, mudah-mudahan ketiga indera itu untuk kita semuanya sehat secara fisik, pendengaran tetap normal, ya, bicaranya tetap lancar, penglihatannya tetap jelas. Allahumma amin. Dan digunakan untuk kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita nantinya husnul khatimah dan tentu akan mendapatkan imbalan nikmat di alam barzah dan nikmat di akhirat fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dalam ayat diakhiri dengan fahum la yarji'un. Ya, karena itu mereka tidak bisa kembali. Maksudnya mereka tidak bisa keluar dari kesesatan dan kembali kepada kebenaran yang telah mereka sia-siakan dan tinggalkan selama ini. Karena telinga mereka tidak mereka gunakan mendengarkan nasihat, lisan mereka tidak untuk menanyakan petunjuk kebenaran, dan mata mereka tidak untuk melihat cahaya Islam. Mereka selalu dalam kegelapan demi kegelapan. Akhirnya mereka terjerumus dalam jurang kebinasaan. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari hal semacam itu. Amin. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita baca ayat 19 dan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumat wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Terjemahan ayat 19, atau seperti hujan dari langit, padanya ada kegelapan-kegelapan dan petir dan kilat. Mereka letakkan jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka karena suara petir yang keras, sebab mereka takut mati, dan Allah Maha mengepung orang-orang kafir. Lanjutnya ayat 20. Ya kandul barqu yakhtafu absarahum. Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Setiap kali kilat menerangi mereka, mereka berjalan padanya. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Dan jika gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Ia hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita masuk keterangan ringkas. Pada ayat ini Allah berikan perumpamaan lain. Jadi sekali lagi ini masih berbentuk mathaluhum. Jadi perumpamaan mereka maksudnya orang-orang munafik.
Jadi ini bukan bicara tentang orang kafir, bukan bicara tentang orang yang tidak beriman, bukan berbicara pada orang yang menolak Islam. Jadi mereka masih menerima Islam, mereka masih punya iman, tapi imannya yang tidak hakiki, jadi ngambang imannya. Jadi maka ini digambarkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jadi singkatnya orang munafik. Ya. Jadi ternyata tanda-tanda orang munafik tidak hanya dibatasi oleh 3 yang sering kita hafal. Dalam hadis kita tahu orang munafik di antara tanda-tandanya kalau berbicara dusta, bohong, ya. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana, ya. Jadi kalau diberi kepercayaan, amanah, dia khianat. Ini garis besarnya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Tapi kalau dia dan apabila janji dia mengingkari. Ini tanda-tanda munafik yang utama. Tapi kalau di ayat-ayat ini gambaran orang munafik lebih luas dari itu semua. Jadi 3 itu intinya, kesimpulannya. Sementara ada sifat-sifat munafik yang lain. Seperti tadi, yang tidak mau mendengarkan kebenaran, telinganya seperti orang tuli, ya, yaitu sumun, itu juga tanda munafik. Artinya orang ngaku Islam tapi tidak mau ngaji. Orang ngaku Islam tidak mau belajar tentang agama, ya. Itu sudah masuk wilayah min alamatil munafik, yaitu termasuk kategori orang yang memiliki sifat kemunafikan. Walaupun tidak termasuk yang dalam hadis, kalau bicara dusta, kalau diberi amanat khianat, kalau berjanji ingkar. Ini tidak disebut di dalam ayat ini tentang 3 itu. Tapi ada sifat-sifat lain. Ya, kalau di sini pada ayat yang sedang kita baca digambarkan perumpamaan berikutnya adalah tentang kaum munafik itu, yaitu terkait dengan kasoyibin. Itu diperumpamakan seperti hujan, ya, yang turun minas samai, turun dari langit. Fihi dhulumatun. Sementara langit yang sedang hujan digambarkan dhulumat, gelap. Lalu diiringi hujan ini ada ra'dun, yaitu petir. Dan petir terkadang juga muncul barqun, kilat. Nah, ini biar sedikit menghafal kosakata apa itu hujan, soyib. Kita sering bacakan kalau ada hujan, Allahumma soyiban nafi'an. Ya Allah, datangkan hujan atau ya Allah, semoga hujan yang turun soyiban nafi'an, mendatangkan atau menjadi hujan yang bermanfaat atau berguna. Ini sedikit latihan menghafal kosakata bagi yang mungkin belum hafal. Hujan di sini menggunakan kata soyib. Walaupun ada bahasa Arab yang lain mator, ya, mator itu juga artinya hujan. Tapi dalam ayat ini adalah soyib. Kemudian langit kita sudah hafal, yaitu sama, ya. As-sama itu langit. Kemudian gelap, zulumat, ya, kegelapan. Kemudian petir apa dalam ayat ini? Ra'dun. Ya latihan aja untuk biar terbiasa. Nah, ini saya ajak mengucapkan dalam rangka biar bergerak lidahnya. Jadi yang agak ngantuk-ngantuk dikit agak terbangunkan gitu loh. Coba soyib. Nah, yang nggak mengucapkan berarti masih ngantuk itu loh maksudnya. Ini hanya tes lisan aja, bukan berarti ngantuk beneran. Soyib. Itu tadi artinya hujan. As-sama.
Zulumat. Itu artinya gelap. Zulumat itu artinya gelap atau kegelapan. Nah, yang petir itu ra'dun. Itu artinya petir. Nah, kalau petir biasanya diiringi kilat. Nah, kilat itu dalam bahasa Arab barqun. Nah, sayyib, as-sama, zulumat, ra'dun, barqun. Nah, lumayan 5 kosakata. Ya, sekarang hafal, nanti pulang insya Allah tetap hafal. Ya bukan rumah lali meneh. Ya kalau kemudian menghafal ayat ini nanti jadi ingat ya. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Nah, ini paling tidak menghafal ayatnya lalu mengingat artinya. Kalau yang sebelumnya tadi coba ingat-ingat lagi. Summun, bukmun, umyun. Ingat-ingat, jadi dari telinga pendengaran itu sumun artinya tuli, kemudian bukmun itu mulutnya tidak bicara alias bisu, kemudian umyun artinya buta. Coba sumun, bukmun, umyun. Nah, ini lebih mudah karena sering dengar. Walaupun juga bisa lupa. Ya, sumun, bukmun, umyun. Nah, ini berarti sudah ada berapa kosakata tadi? Sayyib, as-sama, zulumat, ra'dun, barqun. 5 tambah 3 8. Alhamdulillah. Nah, ini berarti ngantuknya rada berkurang loh maksudnya. Nah, kemudian coba kita masuk tadi ya, keterangan ringkas tadi bahwa tadi sudah kita baca, ulangi lagi. Pada ayat ini Allah berikan perumpamaan lain tentang kaum munafik guna lebih menjelaskan kenistaan perbuatan mereka dan menyingkapkan rahasia mereka. Jadi ayat ini diibaratkan sebagai pengungkap hakikat orang munafik untuk menjelaskan kenistaan perbuatan orang munafik. Nah, karena mereka ini merupakan pengganggu, dianggap sebagai pengganggu dan penyakit. Jadi walaupun orang sehat secara fisik, kalau laki-laki gagah, perkasa, kalau perempuan cantik jelita, ya, tapi bisa jadi mereka hakikatnya adalah pengganggu dan penyakit. Nah, artinya sebagai perumpamaan karena mereka adalah munafik. Jadi penyakit di tengah umat. Karena kalau bahasa kita KTP-nya Islam, tapi tidak mencerminkan keislamannya. KTP-nya Islam, tapi tidak ada tanda-tanda keimanan. KTP-nya Islam, tapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. KTP-nya Islam, tapi mereka tidak mau bicara tentang kebenaran, tidak mau bertanya tentang ajaran Islam. Nah, ini mereka itu diibaratkan sebagai atau mereka itulah memiliki tanda-tanda kemunafikan. Na'udzubillahi minzalik. Mereka menghadapi petunjuk Allah dengan perasaan bingung, goncang, dan gelisah. Nah, ini juga pelajaran kalau kita umat Islam yang memiliki keimanan kuat, jangan sampai bingung, goncang, dan gelisah. Karena ini juga tanda-tanda orang imannya yang rendah, bahkan bisa masuk wilayah kemunafikan. Jadi harus punya kekokohan atau iman yang kokoh, sehingga apapun yang kita hadapi, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang mengganggu kita, ya, masalah apapun problem yang kita hadapi, jangan membuat kita gelisah, jangan membuat kita goncang iman. Tidak boleh merasa bingung jalan menuju ke depan. Jadi orang iman selalu
Kalau ingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan ingat Allah hati menjadi tentram? Jadi orang iman itu akan selalu tenang hatinya dalam keadaan apapun. Terutama kalau masyarakat pada umumnya masalah ekonomi, mungkin kemiskinan, ya, kekurangan apa yang dimiliki, kekurangan harta, atau maaf mungkin ada gangguan kesehatan. Ini jangan menjadi hati gelisah. Kita terima dengan keimanan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, kata kunci utama takdir. Nah, itu kalau sudah, oh saya sakit, takdir. Maaf, saya kecelakaan, takdir. Saya apapun, takdir. Ini menjadi tenang. Memang Allah sedang mentakdirkan saya dengan ini, dan ini adalah ketetapan Allah yang harus kita terima. Maka hati tetap tenang. Jadi tidak ada protes. Kenapa saya sakit? Kenapa saya begini? Saya kenapa begitu? Nah, itu namanya orang gelisah. Dan ini justru menjurus kepada sifat-sifat munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka terbelenggu oleh taklid dan syubhat, ya, dan takut celaan masyarakat jika menyalahi kebiasaan dan pandangan masyarakat. Ini bicara tentang prinsip, ya, prinsip agama. Jadi ketika orang Islam yang harus meyakini ajaran Islam yang benar, tapi ternyata lingkungan masyarakatnya belum bisa sepaham, atau kasarannya menolak, mereka tidak mau menerima. Nah, kita jangan takut, jangan bingung, jangan goncang, jangan gelisah. Ya, ini umpamanya, ini hanya contoh saja. Seorang wanita, ya, mungkin di lingkungannya tidak menutup aurat, ya, tapi dia ingin tampil sebagai wanita muslimah yang melaksanakan ajaran Islam, yaitu menutup aurat dengan berjilbab rapat, dengan busana yang menutup aurat. Tapi lingkungannya, maaf, sebagian wanita-wanita telanjang, ini kadang-kadang menjadi celaan, menjadi cemoohan. Lalu, wah, saya nggak enak ya, masyarakatnya nggak pada berkerudung, masyarakatnya tidak pakai jilbab, saya kok pakai jilbab sendiri. Wah, ini rasa takut seperti ini tidak boleh bagi orang yang beriman. Atau mungkin, maaf, bagi laki-laki yang mencari nafkah, ketika mencari nafkah, umpamanya, wah, ini kalau saya mendapatkan harta ini ada unsur syubhatnya, atau bisa ada unsur ribanya. Nah, lalu saya tinggalkan, saya tidak mau, saya menolak umpamanya. Nah, hal-hal seperti ini jangan kemudian menjadi, wah, umumnya bermain bank lalu menimbulkan riba, bislah rapopo. Nah, ini menggambarkan orang nggak punya prinsip. Jadi mendingan umpamanya mau usaha harus pinjam modal melalui bank yang ada unsur ribanya, tapi terus menabrak itu dengan alasan semua mengenai. Nah, itu namanya orang yang belum beriman kuat. Maka mendingan tidak usah, ya, tinggalkan. Ini nggak gampang. Kalau lagi pengajian begini kita ya enteng, tapi dalam menghadapi kenyataan hidup kadang ya berat gitu. Jadi umpamanya dalam dunia bisnis seringkali kalau transaksi ada namanya nota kosong, ya. Jadi belanja umpamanya senilai 1 juta, ya. Kemudian padahal katakan dia utusan dari instansi tertentu ngasih dana 1.500.000, ya. Padahal belanjanya cuma 1 juta, kasih nota. Lalu nanti ditulis 1.500.000, padahal belanjanya nilainya cuma 1 juta. Berarti ngambil keuntungan 500. Nah, 500 ini syubhat. 500 ini sebenarnya tanda kutip ya korupsi atau apa namanya, mencuri sebenarnya. Tapi asal umum, kalau nanti dikembalikan ke kantor lagi malah
dibilang kamu bodoh, itu kesempatan kamu dapat foto 500 boleh menang, ayo bodoh-bodoh. Nah, ini bahasa ini, bahasa seperti ini membuat iya ya. Tapi kalau ditulis 1.500.000 kan saya untuk aku ya jujur banget ya. Lalu dicemooh dasar lugu. Nah ini kadang-kadang orang jujur malah dihina oleh teman-temannya. Kamu tuh bodoh, kamu tuh lugu. Itu ya manfaatkan kesempatan. Ente betul Pak? Bapak ya pengalaman lagi. Saya cerita begini kayaknya pengalaman juga ini. Artinya pengamat saja gitu. Jadi memang dunia kita lingkungannya seperti itu. Akhirnya kalau gak melu dan orang keduman gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita kalah prinsip. Ya. Jadi orang beriman itu memang kadang di mata masyarakat itu kaku. Di mata masyarakat dianggap orang yang ya tadi lugu gitu. Padahal memegang prinsip gitu. Nah ini contoh yang ada di kehidupan masyarakat. Maukah kita berpegang teguh dengan kebenaran? Jadi telinga kita harus berfungsi. Itu haram, itu syubhat, itu tidak boleh. Oh iya, berarti saya tidak melakukan. Jangan telinganya berfungsi, tapi bisikan-bisikan setan gitu. Udah ambil aja. Oh ambil gak ya? Udah ambil aja. Isra popo, bagi dua ya orang popo. Wah ini bahas setan ini. Nah ini kadang-kadang kita mudah terjerumus ya, apalagi urusan bisnis, urusan yang berkaitan dengan keuntungan ya. Itu baru kalau tadi contohnya cuma 1.500.000. Nah kalau 1,5 triliun, nah itu kan lumayan kan gitu. 500 miliar itu kan, masya Allah, ini omset besar ini. Nah ini hanya contoh-contoh ringan. Jadi makanya itu tadi akhirnya kalau dalam bahasa hadis tadi idza tumina khona, apabila diberi amanat khianat. Jadi umpamanya ditugaskan untuk belanjanya hanya 100 juta, tapi kok mencatatnya 1 miliar gitu, atau lebih dari 100 juta, ya 150 juta, dan 50-nya diambil. Nah ini namanya khianat, itulah tanda munafik. Jadi bisa kita terapkan bukan khianat hanya sebagai pejabat yang tidak memegang amanat, tapi dalam masyarakat yang tidak memegang kekuasaan pun bisa terjadi khianat. Nah ini hanya contoh-contoh dalam kehidupan. Nah kalau dalam ayat ini sebenarnya bicara tentang keimanan yang diuji dalam kondisi masyarakat ya, yang masih musyrik, masyarakat yang tidak mau menjalankan kebenaran. Lalu orang munafik ini kalau bahasa lainnya mudabdabina baina dzalik. Jadi tengah-tengah antara itu, mau milih iman atau ikut tradisi budaya pada umumnya. Nah ini yang harus kita ambil sikap. Saya ulang, karena mereka terbelenggu oleh taklid, ya, ikut-ikutan, syubhat yang tidak jelas, dan takut celaan masyarakat. Jadi ketika memegang keimanan itu dicela, ya, memegang prinsip itu dihina. Ya. Jadi namanya yang kemarin ini kalau sudah bicara suasana politik memang kadang ya ada yang cocok ada yang tidak. Tapi umpamanya, jadi ketika orang bicara politik dalam pengajian, lalu ada yang bilang, "Oh ngaji kok bawa-bawa politik." Nah ini kan celaan sebenarnya. Tapi sebenarnya harusnya orang Islam harus punya keyakinan bahwa agama Islam juga bicara politik. Ketika kita baca kisah Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun, emang raja ini tidak berpolitik? Emang Nabi Musa tidak berpolitik? Itu adalah cerita tentang perpolitikan. Itu cerita tentang kekuasaan dan bagaimana rakyat yang sedang protes terhadap penguasa. Tapi yang kita pahami hanya cerita dan dongeng Nabi Musa
ya berhadapan dengan Fir'aun, lalu Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel, lalu lari, kemudian nanti dipukullah laut sehingga terbelahlah jalan. Ya betul ceritanya begitu, tapi perlu dipahami ini perang antara rakyat dengan penguasa. Artinya ini adalah cerita politik, alias Al-Quran bicara politik. Giliran lagi bicara politik lalu mengeluarkan dalil Al-Quran, wong politik kok bawa-bawa agama. Nah yang ngomong katanya ini Islam pula, yang ngomong itulah munafik. Waspadalah cuplikan politik. Tapi waktunya habis ini. Baik, kita tuntaskan sedikit. Kemudian di tengah kebingungan ini, mereka sebenarnya melihat adanya cahaya yang menyusup ke hati mereka ketika mendengar seruan dai, yaitu juru dakwah, dan melihat adanya ayat-ayat yang jelas dan hujah-hujah yang benar, artinya dalil-dalil yang benar. Mereka sebenarnya berhasrat atau berminat mengikuti dan memikirkan kebenaran ini, tetapi taklid buta dan kabut keraguan merintangi mereka. Ini juga bahasanya perumpamaan-perumpamaan, taklid buta, kabut keraguan, sehingga pikiran mereka terbelenggu tanpa bisa berjalan, bahkan kembali kepada kebingungan. Artinya yang tadinya sudah sesat tidak bisa balik lagi menuju kebenaran. Layar siun, mereka nggak bisa kembali kepada jalur yang benar. Maka gambaran mereka ini seperti sekelompok orang yang berada pada malam turun hujan lebat, bercampur kilat dan petir yang bersahut-sahutan suaranya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana suasana hujan deras, gelap gulita di tengah malam, penuh dengan petir dan kilat. Wah, ini mengerikan suasananya. Mereka lalu jadi sangat takut dan bingung. Lalu mereka tutup telinga mereka dengan jari-jari. Jadi seakan-akan tidak mau mendengar suara petir saat petir menyambar, agar tidak mendengar suaranya, karena mereka takut mati disambar petir. Padahal bisakah ketakutan menyelamatkan orang dari mati? Artinya orang kalau takdirnya mati, mau telinganya ditutup ya kena petir, tetap tersambar juga. Sebab mati memang banyak, tetapi mati tetap satu. Jadi intinya dalam keadaan apapun mati kena petir ya mati di atas kasur ya mati gitu. Bahkan lagi pengajian mati kayaknya nikmat ini. Kira-kira kalau ada yang mati saat pengajian ini husnul khotimah atau tidak? Terus ada yang punya cita-cita nggak mau juga ini. Ya. Bahkan Allah Maha Kuasa menghilangkan pendengaran dan penglihatan yang jadi perantara masuknya takut dan kebingungan ke dalam diri manusia. Tetapi karena sesuatu hikmah yang tidak kita ketahui atau kemaslahatan yang tidak kita mengerti, Allah tidak menghendaki seperti itu. Dia Maha Bijak lagi Maha Tahu. Demikian jamaah rahmatullah, ini baru pengantar dari ayat 19 sampai ayat 20. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tafsirnya, yaitu masih pada ayat 19 sampai ayat 20, mungkin setelah bulan Syawal. Kira-kira Syawal bisa langsung mulai atau libur dulu, gitu wajar-wajar suka libur juga kan. Ya baik, nanti bisa diatur, silakan nanti takmir. Kita akan ini karena sudah hari Jumat menjelang Idul Fitri ya. Pertama mari kita berdoa mudah-mudahan bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah
bulan Ramadan ini. Amin. Dan taqabbalallahu minna wa minkum, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan kita semuanya. Al-afu minkum min yaitu minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita kembali menjadi orang yang suci, yang bersih, dan menjadi faizin, orang yang sukses. Selamat Lebaran tahun 1445 Hijriah. Ya, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan insyaallah berjumpa lagi pasca Lebaran nanti. Entah, saya tunggu informasi selanjutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.